Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tentang kelompok pengendali kehidupan, Shoyan tiba-tiba belajar banyak di alam dewa kekacauan. Sekarang, dia punya dua identitas. Pertama, memainkan peran Sukian Taeyi di dalam pertemuan itu. Kedua, menyamar sebagai Jiugen dalam kelompok gila itu. Dia tanpa sadar telah terlibat secara paksa di pusaran dunia yang kacau ini. Sejak pertempuran dengan Taesu, dia memecahkan misteri satu demi satu. Pagoda emas lantai 15 yang baru saja dia buka juga penuh misteri. Setidaknya butuh waktu untuk memahami peran koridor abadi. Kemudian, melalui topeng pusaran, Shoyan memasuki ingatan Jiugen. Sekarang, dia telah menyusup ke divisi pengendali kehidupan. Shoyan juga memiliki sepotong kristal surgawi. Namun, dia tidak berencana mengeluarkannya sekarang. Karena tidak jelas apa yang akan terjadi setelah mengeluarkan kristal surgawi. Sekarang waktunya tidak cukup. Setelah Shoyan berpikir sejenak, dia memasukkan topeng pusaran ke dalam cincin penyimpanannya. Masih ada jarak ke alam dewa kuno. Shoyan tidak bisa membuang-buang waktu. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak ingin menghadapi kedua wanita itu. Menghadapi ratu masih baik-baik saja. Namun, penampilan Ye Beijing yang menyanjung rasanya sangat berbahaya jika terperangkap kapan saja. Shoyan mengambil tanaman obat di Taman Lingpu. Setelah masa pemeliharaan, bahan-bahan obat ini menjadi lebih halus. Itu sepenuhnya mampu mencapai khasiat obat yang memerlukan waktu ribuan tahun. Pil yang terbuat dari bahan ini akan lebih sempurna. Shoyan memiliki status sebagai alkemis di pertemuan alam dewa kekacauan. Jadi, tingkat penyulingan obatnya perlu ditingkatkan. Kekuatannya sudah mencapai tingkat domain sejak lama. Hanya dengan terus-menerus menyempurnakan obat, mungkin dia bisa menemukan peluang terobosan. Di antara 3 pil yang dia dapatkan dari si nomor 7, pil pengembalian mimpi adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Namun, pemurnian akan jauh lebih lancar setelah keberhasilan sebelumnya. Segera, Shoyan menekan telapak tangannya ke depan. Dengan suara embusan, nyala api membumbung keluar. Dengan levelnya saat ini, dia tidak membutuhkan kuali apapun sebagai media membuat pil. Itu karena tidak ada yang lebih baik dari menggunakan 3 jantung api yang saling terkait. Tripod api yang terbentuk lebih stabil. 3 pil antiinflamasi disempurnakan secara terpisah. Dengan bahan-bahan obat yang terbaik yang ia gunakan, kultivasi pil yang dimurnikan juga akan meningkat. Sementara itu, di luar dek Bahtera, Sang Ratu dan Ye Beijing masih duduk berhadapan. Ye Beijing, katakan padaku yang sebenarnya. Kamu tidak ingin hanya menggunakan Shoyan sebagai kualimu, bukan? Ucap Sang Ratu. Selama perjalanan menuju ke alam dewa kuno, kedua wanita itu saling berhadapan. Sekarang, permainan mereka berubah menjadi catur 5 jari. Dan pada akhirnya, Ye Beijing dikalahkan lagi oleh Sang Ratu. Tentu saja tidak. Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Aku mulai dari hati. Aku sangat mencintainya. Ye Beijing menepuk dadanya, menyebabkan kelinci lunak bergoyang ke atas dan ke bawah. Keindahan semacam itu membuat siapapun yang melihatnya tidak tahan untuk meremasnya. Tidak terlalu besar, rasio ukurannya sempurna. Hal yang paling penting adalah dia tidak mengenakan pengikat apapun, tapi itu sangat kencang dan bulat. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dua wanita yang sedang duduk berhadapan ini merupakan keindahan yang memanjakan mata. Dua sosok cantik itu memiliki kelebihannya sendiri. Tentu saja, setelah mencapai level mereka, penampilan sebenarnya dapat diubah sampai batas tertentu. Namun, mereka sudah terlahir dengan kecantikan yang alami, serta memiliki pesona kepribadian yang kuat. Misalnya, Nanfu terlahir mendominasi. Sikapnya sebagai ratu memberikan orang rasa aman sepenuhnya. Selain antusiasmenya terhadap Shoyan, ratu yang dilihat orang lain adalah wanita dingin dan elegan. Ye Beijing adalah kebalikannya. Dia hampir selalu melengkungkan matanya yang indah menjadi bentuk bulan sabit, membuat siapapun yang melihatnya akan memiliki rasa santai. Pesona yang dia pancarkan adalah keramahan dan tidak berbahaya bagi manusia atau hewan. Kamu mengatakan menggunakan hati. Pernahkah kamu benar-benar mencintai seseorang? Sang ratu mencibir. Aku tidak tahu ada berapa banyak pria. Aku bahkan tidak dapat menghitungnya. Tapi semua orang yang aku cintai itu tulus. Ye Beijing berbicara dengan benar. Ekspresinya juga menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya tidak bercanda. Jika itu ketulusanmu, mengapa pada akhirnya kamu meninggalkan mereka? Sang ratu menggunakan 2 kata mereka. Ini bukan berlebihan untuk wanita seperti Ye Beijing. Cinta antara manusia ada batas waktunya.
Saat kita bersama, aku jamin itu asli. Namun, aku tidak mengatakan kita akan bersama selamanya. Terlebih lagi, hidup ini begitu panjang. Ada banyak sekali pria di dunia ini. Apakah kamu tidak ingin melihat semua gunung dan sungai? Ini bukan perjalanan yang sia-sia. Ye Beijing berkata dengan serius. Setiap kata yang diucapkannya berasal dari hatinya. Ini adalah sikap dan persepsinya tentang kehidupan. Setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia memilih? Itu semua urusannya sendiri. Ye Beijing adalah orang seperti itu. Dia tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain, menjalani hidupnya sendiri dengan bebas dan mudah. Jika Xiaoyan bersikeras tidak menjadi kuali tunggumu, apa yang akan kamu lakukan? Sambil berbicara, sang ratu menjatuhkan bedak caturnya dan Ye Beijing kalah lagi. Jika dia tidak mau, aku belum pernah mengalami penolakan dari seorang pria seumur hidupku. Karena dia menolak, aku akan membunuhnya. Atau, aku akan membuatnya memiliki nasib buruk. Jawab Ye Beijing. Ye Beijing tampaknya sudah terbiasa kalah. Tidak ada kesempatan untuk menang melawan ratu. Semua permainan yang dia mainkan selalu dikalahkan. Jadi, jika dia tidak mau, kamu akan memilih untuk mengambil tindakan. Mata sang ratu sedikit menyipit. Dia menatap Ye Beijing dengan tatapan mata yang dalam. Pada akhirnya, dia tidak akan menolak. Itu pasti. Hanya saja, aku tidak tahu di mana ini akan berakhir. Dengan kecantikanku, asal dia mau berlatih bersamaku, itu bisa membuat kekuatannya melonjak. Karena itu, mengapa dia tidak mau? Ye Beijing berkata sambil tersenyum. Sudut mulut ratu sedikit terangkat. Ye Beijing tidak sesederhana itu. Dia juga percaya bahwa tidak semudah itu bisa memperlakukan Xiaoyan sebagai tungku. Ye Beijing, aku tahu kamu sedang berlatih jalan nafsu. Kamu ingin berkultivasi ganda dengan Xiaoyan bukan untuk membantunya menerobos. Sebaliknya, setelah budidaya ganda dengannya, aku pikir kamu juga akan berhasil menerobos. Sejak dia datang ke dunia iblis kuno dan kembali ke Sensi, kamu sudah mencium adanya energi yang sangat melimpah di tubuhnya. Bukankah begitu? Sang ratu tidak sopan, langsung memberitahu Ye Beijing apa yang sedang dia pikirkan dan rencanakan. Ye Beijing mengangkat bahu dengan polos. Itu membuat orang tampak tidak berbahaya. Tapi alasan mengapa orang-orang ini takut padanya pasti ada alasannya. Bahkan Suqian Taiyi di puncaknya tidak bisa melarikan diri. Sampai ketika bertemu lagi, dia dipaksa berlatih kultivasi ganda dengannya. Mungkin untuk Suqian Taiyi, kerugian terbesar kali ini adalah berlatih dengannya. Kamu memang benar apa yang kamu katakan. Meskipun Xiaoyan tidak kuat, namun dia membawa energi dari banyak dunia. Jika aku bisa berlatih dengannya selama 100 tahun, itu akan membantuku menerobos tingkat ke-7 alam surgawiku. Tahukah kamu betapa kuatnya level itu? Mantan makhluk tertinggi memiliki kekuatan itu, dan aku pernah bertemu dengannya dan menyaksikan kekuatannya. Jadi, setelah aku mencapai alam surgawi, aku bisa membuat semua pria di bawah level ke-7 merangkak di bawah rohku. Ucap Ye Beijing. Dia sama sekali tidak menyangkalnya. Ketika dia sedang berbicara, matanya secara bertahap berubah. Tampaknya emosi yang terpendam dalam hatinya akan segera dilepaskan. Tapi dia bukan orang biasa. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi wajahnya berubah 180 derajat. Seketika, matanya yang indah melengkung membentuk bulan sabit lagi menjadi manis. Dan wajah manis ini, menurut pendapat Ratu, hanya topeng di wajah Ye Beijing. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.